Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu Wanda dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Hari ini kita akan membahas mengenai menyusun dan menyajikan teks pidato persuasif. Kompetensi dasar 4.4 yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi, kalian menyusun teks pidato persuasif dan menyajikan teks pidato persuasif dengan menarik. Tujuan pembelajaran, tentunya setelah melakukan serangkaian kegiatan, kalian harus mampu menyusun teks pidato persuasif dan menyajikan teks pidato persuasif dengan menarik. Anak-anak, sebelum kita membahas pada pembahasan inti, kita harus mengenali dulu jenis-jenis pidato ya. Nah, jenis-jenis pidato di sini Ibu memberikan 3 contoh. Yang pertama ada pidato persuasif, artinya pidato yang bersifat mendorong atau mengajak dan membangkitkan emosi pendengar agar menyetujui atau meyakini hal yang disampaikan. Contohnya pidato persuasif ajakan disiplin dari kepala sekolah. Yang kedua, ada pidato informatif dan instruktif, artinya pidato yang bersifat memberitahukan atau mengabarkan untuk menambah pemahaman pendengar atas informasi yang disampaikan. Contohnya pidato pentingnya menjauhi narkoba. Yang ketiga, pidato rekreatif, artinya pidato bersifat menghibur sehingga muncul suatu kegembiraan di hati pendengar. Contohnya pidato mengenai adanya hari libur. Tentunya itu sangat menggembirakan kalian, bukan? Nah, anak-anak, di sini ada langkah menulis teks pidato persuasif. Pertama, kalian harus menentukan dulu tema atau topik apa yang hendak kalian sampaikan. Kedua, kalian harus merumuskan pernyataan posisi atau pendapat. Pendapat apa yang menjadi kekuatan kalian ketika hendak memberikan pidato. Yang ketiga, menentukan argumen yang mendukung. Tentunya ketika kalian ingin memberikan sesuatu dalam pidato, kalian harus berargumen, memiliki argumen yang menguatkan pidato kalian. Yang keempat, baru kalian harus bisa menyusun kerangka pidato. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif. Anak-anak, di sini ada jenis pidato berdasarkan penyampaiannya. Berpidato dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan dalam peristiwa apa saja. Berpidato bukan berarti hanya dimiliki oleh para pejabat, para kepala sekolah, para guru, tidak. Tetapi kalian pun bisa berpidato sebagai sebuah pembelajaran untuk di masa depan nanti apabila kalian menjadi seorang pemimpin. Nah, berikut ini metode yang digunakan dalam pidato. Pertama, ada jenis pidato impromptu, artinya serta-merta atau spontan. Di sini pembicara secara spontanitas menyampaikan pidatonya tanpa persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, ada jenis pidato menghafal, yaitu pembicara membuat semacam teks kemudian dihafalkan sebelum menyampaikan pidato tersebut di hadapan pendengar. Yang ketiga, ada jenis pidato naskah. Apa itu? Pembicara membacakan sebuah teks atau naskah yang sudah disusun sebelum pidato disampaikan di hadapan pendengar. Dan yang keempat, ada jenis pidato extemporan. Artinya, pembicara hanya membuat poin-poin penting yang akan disampaikan dan mengembangkannya secara spontanitas saat berpidato. Ketika kita ingin atau hendak menyampaikan pidato, tentunya kita harus memperhatikan hal-hal yang penting dalam berpidato. Di sini ada 8 yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan menyampaikan pidato. Pertama, kalian harus menguasai materi. Tentunya ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu, kalian harus menguasai terlebih dahulu materinya supaya tidak pikuk ketika di depan. Kedua, kalian harus berpenampilan menarik. Ketiga, berpidato dengan singkat, padat, dan jelas.
Yang keempat, menggunakan intonasi dan mimik wajah ekspresi yang tepat. Yang kelima, menggerakkan gerak tubuh yang wajar, artinya tidak garuk-garuk terus, tidak melihat ke sana ke sini, tetapi menggunakan gerak tubuh yang wajar. Hindari ketegangan atau grogi, hilangkan nervous supaya kalian bisa tampil percaya diri. Menggunakan bahasa yang baik dan jangan terlalu terpaku terhadap teks. Itu ya hal yang penting harus diperhatikan dalam berpidato. Nah, anak-anak, di sini Ibu Anda akan memberikan contoh bagaimana sih cara menyampaikan pidato yang baik. Nah, Ibu akan memberikan contoh kepada kalian pidato yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Nadiem Makarim, dalam hari memperingati kesaktian Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Di hari ini, kita sebagai bangsa diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri. Kita mengenal Pancasila sebagai falsafah negara kita, ideologi bangsa kita mengenal Pancasila sebagai akar yang menyambung masa lalu dan masa depan kita bersama. Tapi apa arti Pancasila bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Apa makna dari Pancasila? Sila-sila bagi seorang pemimpin, seorang pekerja, seorang guru, seorang ibu, dan seorang anak. Di masa pandemi seperti sekarang, mungkin terasa sulit membayangkan sisi positif dari bencana yang melanda. Karena pandemi ini, kita secara bersamaan mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis pembelajaran. Tetapi, di saat sulit seperti ini, sila-sila Pancasila justru terlihat jelas mendarah daging di masyarakat kita. Kalau kita melihat sekeliling kita dengan lebih peka, kita bisa melihat begitu banyak pahlawan Pancasila yang menyalakan lilin-lilin kemanusiaan di lingkungannya masing-masing. Lilin Pancasila terlihat menyala dalam pengorbanan tenaga medis yang mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk menyelamatkan pasien COVID-19. Kita melihat ribuan mahasiswa yang sudah kesulitan dengan tantangan pembelajaran daring menyalonkan dirinya sebagai sukarelawan dalam penanganan COVID. Lilin Pancasila terlihat menyala di dalam kepemimpinan di masa krisis. Kita melihat pemimpin-pemimpin di sektor pemerintahan dan swasta yang berani mengambil resiko dan bergerak cepat untuk meringankan penderitaan masyarakat. Kita melihat ribuan pemilik usaha kecil yang mengorbankan labanya agar karyawannya tidak perlu dilepas walaupun pelanggan lenyap. Kita melihat pemimpin umat di tempat-tempat ibadah yang menggalangkan dana untuk membantu rakyat yang agamanya berbeda dari dirinya. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat seniman-seniman senusantara dalam kondisi ekonomi terpuruk masih menyelenggarakan pertunjukan seni secara daring untuk mengingatkan rakyat betapa indahnya kebinekaan Indonesia. Kita melihat lilin Pancasila dinyalakan oleh guru-guru yang mendatangi rumah pelajar di daerah-daerah terpencil agar mereka masih bisa belajar. Kita melihat lilin Pancasila menyala saat orang tua yang setelah seharian mencari nafkah masih sempat membaca dan bermain dengan anaknya kesepian di rumah. Pada hari ini, kita mengingat sejarah kita dan betapa besar pengorbanan nenek moyang kita untuk bangsa ini. Dan kalau kita melihat dengan seksama, kita bisa menyadari bahwa kesaktian Pancasila terus mendarah daging di generasi kita. Di masa krisis seperti ini, lilin-lilin Pancasila menerangi kegelapan di mana-mana. Pandemi ini menantang negara kita dan menguji ketangguhan kita sebagai rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di hati kita masing-masing dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi sesama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya anak-anak salah satu contoh yang bisa kalian lakukan dalam berpidato. Nah, tugasnya di sini kalian silahkan cari pidato di internet, sangat banyak sekali, tetapi cari pidato yang tidak mengandung unsur sara, yaitu suku, agama, ras, dan agama. Setelah kalian mendapatkan pidato tersebut, silahkan kalian boleh tulis atau boleh print dan kalian bawakan sebagai seseorang yang sedang berpidato, seperti yang tadi Bu Anda contohkan. Nah, pidato itu kalian berikan, share ke Google Form yang akan Ibu berikan ya.
Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Dadah.